kendaraan tersebut melanjutkan perjalanan dengan sambil melindas korban yang sudah tak berdaya. Massa yang geram pun melempari kendaraan itu dengan berbagai macam benda dan mengejarnya hingga ke markas Brimob di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Mendengar rekannya tewas dilindas kendaraan Brimob, ratusan pengemudi ojek online pun mendatangi markas Brimob Kuitang tersebut. Upaya negosiasi telah dilakukan, namun tetap tak dapat membendung kemarahan massa. Insiden tewasnya pengemudi ojol akibat tertabrak mobil taktis Brimob tentunya menyulut emosi masyarakat. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung bersama Ketua Umum PP Muhammadiyah Waketum MUI Pak Anwar Abbas. Pak Anwar, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Melihat aksi unjuk rasa yang digelar dari kemarin dan berlanjut hingga hari ini, bagaimana imbauan Muhammadiyah agar umat tidak terprovokasi, Pak Anwar? Ya, saya betul-betul meminta kepada yang melakukan unjuk rasa supaya mengendalikan diri dan tidak berbuat hal-hal yang melanggar hukum dan anarkis ya. So kalau seandainya sudah berbuat anarkis, ya maka bencana dan petaka yang akan menimpa kita semua. Oleh karena itu saya minta betul supaya kawan-kawan yang melakukan unjuk rasa, berdemonstrasi, supaya bisa mengendalikan diri. Dan kepada pihak keamanan, saya terus terang ya, sangat-sangat kecewa ya, melihat kendaraan pihak aparat yang menabrak ya, ojol ya, pengemudi ojol ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari fotonya ya, itu tidak mesti terjadi ya. Jadi semestinya sang sopir itu begitu melihat ada pengendara ojol di depannya, dia menahan diri, gitu. Tapi dia lanjut saja menabrak ya. Jadi menurut saya ini adalah sebuah kesengajaan ya. Jadi sang sopir benar-benar ingin untuk menabrak ya. Dan yang sangat mengecewakan adalah begitu tertabrak bukannya mundur, tetapi dia memajukan mobilnya ya, sehingga akhirnya sang pengemudi ojol ya terlindas dan tewas ya. Saya maaf ya, di balik peristiwa ini menurut saya ada skenario ya, yang inti adalah pembusukan terhadap pemerintahan Prabowo menurut saya, pembusukan terhadap nama baik Kapolri menurut saya ya. Jadi oleh karena itu Kapolri dan Presiden harus minta tegas nih, mencari siapa otak yang ada di balik peristiwa ini. Karena saya yakin ini ada skenario yang sengaja dibuat seperti ini. Sehingga membuat suasana gaduh ya. Dan dalam skala internasional, nama Indonesia jelas tercoreng ini. Karena pihak aparat telah melakukan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di dalam menghadapi para pengunjuk rasa yang haknya dijamin oleh konstitusi. Jadi saya minta betul pihak kepolisian dan pemerintah menindak dengan tegas para pelaku dan juga otak yang ada di balik tindakan ini. Terima kasih. Pak Anwar, tadi apa himbauan-himbauan Anda untuk para umat untuk tidak terprovokasi? Kekecewaan sudah bergulir, kejadian ini sangat disayangkan sudah terjadi. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada para umat, Pak Anwar? Ya, saya melihat ya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo jika benar ya. Tadi saya mendengar pidato beliau bahwa pemerintah akan memberikan perhatian dan atensi kepada keluarga korban dan bahkan akan memberikan jaminan terhadap keluarga korban. Saya rasa itu sebuah langkah bagus ya. Tetapi itu saja saya rasa tidak cukup ya. Pemerintah harus berusaha mencari solusi dari masalah-masalah yang ada hari ini, supaya yang persatuan dan kesatuan di antara kita tidak terkoyak. Saya sudah melihat ada gejala-gejala persatuan dan kesatuan kita akan terancam ya. Oleh karena itu jika tidak pandai-pandai kita memperhatikan dan mengolah perbedaan-perbedaan pendapat yang ada di kalangan kita saat ini, maka tidak mustahil ya
akan terjadi sesuatu hal yang tidak kita harapkan. Dan Baik. saya terus terang saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bangsa kita dan negara kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Anwar, apakah sudah ada arahan khusus di internal Muhammadiyah, Pak, dalam menyikapi aksi massa ini kepada para anggota dan pengurus, Pak Anwar? Kalau bagi warga Muhammadiyah ya, itu tidak kita kasih pun mereka petunjuk ya, dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam ajaran agama dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam organisasi, maka saya rasa insya Allah warga Muhammadiyah akan bisa berbuat yang sebaik-baiknya, baik bagi organisasi maupun bagi masyarakat bangsa dan negara kita. Secara otomatis sudah bergerak sendiri dan memahami apa yang perlu dilakukan begitu ya Pak Anwar? Ya, karena salah satu ciri dari warga Muhammadiyah itulah taat dan patuh kepada hukum dan peraturan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia ya. Baik, Pak Anwar, Kapolri kan semalam sudah menyampaikan permohonan maafnya. Presiden juga sudah mengeluarkan pernyataannya atau statementnya. Bagaimana publik baiknya menyikapi hal ini? Ya, saya rasa publik juga harus bisa mengendalikan diri ya. Memang ini suatu peristiwa yang sangat menyakitkan hati ya. Tapi oleh karena itu saya minta juga kepada pihak Kapolri dan Pak Prabowo supaya betul-betul mengusut masalah ini secara tuntas ya. Karena kalau kita lihat gerak mobil itu ya, itu jelas-jelas itu. Ya kalau seandainya dia sopirnya nggak buta ya, pasti dia akan menahan diri, pasti dia akan mengerem mobilnya. Tapi ini kenapa kok ditabrak juga? Ini masalah bagi saya ini ya. Jadi seperti ada sebuah rencana yang ada di balik peristiwa ini. Begitu, itu membuat kegaduhan ya. Dan ini menurut saya dampaknya sangat besar terhadap pemerintahan Prabowo dan terhadap citra kepolisian. Jadi saya minta betul kepada Pak Sigit ya supaya ya menindak betul ya para pelaku yang ada di balik ini. Dan syukur alhamdulillah Pak Sigit pun juga sudah menyatakan pernyataan persnya ya. Dan Pak Presiden Prabowo juga sudah menyatakan sikapnya dalam menghadapi masalah ini. Cuma bagi saya peristiwa ini harus menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita semua untuk kita lebih berhati-hati ke depan ya. Baik, ada indikasi memecah belah tadi Anda menyampaikan hal tersebut. Tentu ini juga kemarahan masyarakat Indonesia juga sudah tidak bisa diredam lagi, tapi memang harus lebih bijak sisi masyarakat begitu ya Pak Anwar ya. Bagaimana mereka juga menyikapi di tengah kondisi saat ini medsos juga ramai dan ini ada potensi juga untuk banyak hoax begitu. Imbauannya bagaimana agar tidak terjebak informasi palsu, Pak Anwar? Ya, saya rasa dalam waktu beberapa hari ke depan ya, pihak kepolisian dan pemerintah harus agak lebih sering menyampaikan sikap dan pendapat serta pandangannya ke publik ya, supaya publik bisa agak lebih tenang gitu. So kalau seandainya ada kekosongan informasi ya, maka menurut saya itu akan ruang-ruang seperti itu akan diisi oleh hoax dan oleh fitnah-fitnah yang akan bisa membuat suasana persahabatan dan persatuan kita akan terganggu dan terusik gitu. Saya minta betul kepada pihak kepolisian dan pihak pemerintah supaya jubir-jubirnya agak lebih sering berbicara ke depan publik, menceritakan tentang perkembangan situasi. Saya begitu, terima kasih. Pak Anwar, sekali lagi apa imbauan baik dari PP Muhammadiyah maupun dari kacamata MUI kepada semua pihak masyarakat maupun aparat. Ini juga penting ya Pak, karena memang ini antara aparat dan masyarakat juga terjadi sebuah yang dihadapkan begitu, kondisi yang dihadapkan antara kedua belah pihak ini. Saran Anda? Ya, menurut saya tentu saja ada pihak-pihak tertentu yang ingin memancing di air keruh ya. Oleh karena itu jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dan manfaat dari situasi yang seperti ini. Ya, saya terus terang saja memang agak khawatir ya melihat situasi dan perkembangan seperti ini gitu. Oleh karena itu ya mungkin barangkali ya pihak pemerintah dengan tokoh-tokoh masyarakat ya, dengan tokoh-tokoh publik juga sering-sering ketemu, membicarakan perkembangan situasi dan cara-cara mengatasi masalah. So kalau seandainya di sana berbicara, di sini berbicara, dan di mana-mana berbicara, tapi tidak dalam satu koordinasi, dalam satu tujuan yang jelas ya, dikhawatirkan ini akan terlalu banyak informasi yang berserak-serak ya, yang itu mengundang fitnah. Dan kalau seandainya fitnah sudah bertebaran, maka itu menurut saya sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa.
Baik, Pak Anwar, penyaluran aspirasi masyarakat jangan sampai memecah belah bangsa, begitu ya Pak? Saran Anda sekali lagi, karena memang penyampaian aspirasi di awal ini untuk di mana juga seluruh unsur masyarakat ini bergabung di demonstrasi ini, dan penyaluran aspirasi tersebut malah berujung ke arah yang kurang diinginkan begitu. Bagaimana saran Anda? Ya, saya terus terang saja, jika Dewan Perwakilan Rakyat berfungsi secara baik ya, maka bisa kita kanalisasi segala hal masalah ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat ya. Tetapi masalahnya juga adalah Dewan Perwakilan Rakyat kita ini sudah tidak dipercaya oleh rakyat. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan mereka tidak punya sensitivitas terhadap persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita. Mereka asik berjoget, asik menari ya, kemudian mengeluarkan statement-statement yang liar, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang menyakiti hati rakyat. Nah, oleh karena itu saya terus terang saja memang menginginkan supaya Pak Prabowo mengambil inisiatif ya, mencari jalan lain dan membentuk wadah yang bersifat ad hoc ya dalam mengatasi masalah yang sekarang ini sedang berkembang. Baik, Bapak, setelah dari statement Pak Kapolri, Presiden Prabowo juga sudah mengeluarkan statement. Apakah ada saran Bapak bahwa dari wakil rakyat ini harus segera memberikan statement-statement untuk meredam amarah rakyat ini agar tidak semakin terpecah belah? Saya maaf ya, setelah saya ikuti perkembangan, mungkin kalau seandainya suara itu disampaikan oleh anggota DPR hari ini ya, mungkin barangkali yang akan berkembang bukan semakin meningkatnya pemahaman, tetapi akan semakin banyaknya YouTube yang akan mencemooh mereka ya. Karena menurut saya ya DPR hari ini benar-benar tercoreng lah ya, benar-benar tercoreng, dan ini harus kita pulihkan ya. Sebagaimanapun juga mereka adalah orang-orang yang kita pilih. Oleh karena itu menurut saya ya DPR harus dibersihkan ya dari perilaku-perilaku yang tidak disukai oleh rakyat ya. Dan itu memang tidak mudah ya, tetapi harus dilakukan supaya DPR kembali mendapatkan trust dari masyarakat, dari rakyat. Kalau menurut Bapak, setelah pernyataan Kapolri, permintaan maaf dari Kapolri, statement Prabowo, apalagi yang saat ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat? Ya, makanya bagi saya Pak Prabowo sama Pak Kapolri ya dengan pembantu-pembantu beliau mungkin barangkali sebaiknya mengadakan pertemuan ya dengan tokoh-tokoh masyarakat ya, supaya semua pihak ya bisa memahami masalah, kemudian bergerak ke arah yang sama supaya ketegangan-ketegangan yang terjadi hari ini bisa dikendalikan sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama keadaan kembali pulih ya, sehingga bangsa dan negara kita ini bisa aman, tentram dan damai, sehingga kita secara bersama-sama membangun ya, memajukan ekonomi dan pendidikan rakyat dan bangsa kita. Dan saya terus terang saja melihat apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu adalah sebuah perubahan besar ya, dari sistem liberalisme kapitalisme yang terlalu mendominasi selama ini ke arah sistem ekonomi sosialisme versi Indonesia. Jadi ini pasti dengan lewat kebijakan-kebijakan dilakukan oleh Pak Prabowo ini ada pihak-pihak yang merasa dirugikan ya. Dan kita harus waspada terhadap kelompok-kelompok tertentu yang merasa sakit hati ya dengan adanya terjadi pergeseran sistem pengelolaan ekonomi nasional dari liberalisme kapitalisme kepada sistem ekonomi sosialisme versi Indonesia yang berlandaskan pasal 33 Undang-Undang 45. Oleh karena itu bagi saya menjaga konstitusi hukumnya adalah wajib ya. Karena konstitusi ini sudah merupakan kesepakatan kita bersama. Dan jika konstitusi kita ini kita injak-injak dan kita langgar, maka saya tidak percaya ya, yang akan terjadi adalah perpecahan di antara warga bangsa. Dan menurut saya, jika terjadi perpecahan di kalangan warga bangsa, maka eksistensi bangsa ini menurut saya akan terancam. Dan kita tidak mau itu terjadi. Baik, Pak Anwar, mohon ditahan sebentar, kita akan melihat situasi terkini di Polda Metro Jaya. Bisa kita simak pemirsa di layar kaca Anda bahwa saat ini dari tim kepolisian sudah bersiap dalam membentuk barikade